أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma 'allimnal kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa barik lana wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ansur man nasaraddin wahdhul man khadalal muslimin wansuril mustad'afina minal mu'minin ya qawiyyu ya matin. Allahumma shfil mardha minna wa min jami'il muslimin. Allahumma shfil mardha minna wa min jami'il muslimin. Allahumma shfil mardha minna wa min jami'il muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat berikutnya dari surah Yunus, yaitu ayat yang ke-68. Allah berfirman di dalam ayat 68 surat Yunus, qalu, mereka berkata, wahai Muhammad. Siapa yang berkata? Nanti diterangkan dalam tafsir. Mereka di sini adalah orang-orang musyrik Mekah. Karena surat Yunus ini adalah surat Makkiyah, surat yang turun di Mekah atau surat yang turun sebelum hijrah. Dalam Al-Quran bunyinya mereka berkata. Mereka ini siapa? Itu perlu penjelasan, perlu tafsir. Nah, tafsirnya ada dalam kitab-kitab tafsir. Qalu, mereka berkata, ittakhadallahu waladan. Ittakhada, telah mengambil atau telah menjadikan. Siapa yang menjadikan? Allahu, Allah. Menjadikan apa? Waladan, seorang anak. Qalu, mereka berkata, wahai Muhammad, ittakhadallahu walada. Allah mengambil atau mempunyai anak, kata mereka. Subhanah, Allah bilang begitu. Maha suci Dia, wahai Muhammad. Maha suci Allah Tuhanmu itu Muhammad.
Huwal ghaniyyu, dialah yang maha kaya. Huwal ghaniyyu, dia itu maha kaya. Tuh, lahu kepunyaan dia, milik Allah, ma apa saja yang di as-samawati langit, wama dan apa saja yang di al-ardi bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. In indakum, in tidaklah, indakum pada kalian, min sultanin dari sesuatu alasan atau dalil, ya, bihadza dengan ucapan ini. Tidak ada dalil pada kalian dengan ucapan ini, ucapan bahwa Allah punya anak, itu enggak ada dalilnya, enggak ada penjelasannya, keterangannya itu enggak ada. Atakuluna, apakah kalian mengatakan alallahi terhadap Allah, atas Allah, ma apa yang la ta'lamuna kalian tidak mengetahui. Jadi kata Allah, mereka Muhammad berkata bahwa Allah itu punya anak. Maha suci dia Allah. Allah itu maha kaya. Ngapain punya anak? Buat apa Allah punya anak? Kalau manusia perlu anak, ya, kepingin punya anak. Karena anak kadang-kadang bermanfaat bagi orang tuanya. Dan demikian juga sebaliknya, orang tua bermanfaat bagi anaknya. Tapi Allah, buat apa dia punya anak? Orang dia itu maha kaya kok, nggak perlu anak, ya nggak perlu. Apalagi anak yang akan melanjutkan dia sebagai apa? Kalau dokter ya punya anak pengen yang jadi dokter juga. Kalau presiden ya kepengen anaknya jadi presiden juga. Kalau menteri ya kepengen anaknya jadi seperti bapaknya menteri. Kalau polisi ya kepengen anaknya jadi polisi dan seterusnya. Nah Allah tuh buat apa anak? Gak ada gunanya bagi Allah anak, ya. Dan lagi kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini Muhammad, sampaikan kepada mereka, milik Allah ini. Allah maha kaya, semua yang ada di langit dan ada di bumi ini milik dia. Lalu Allah mengatakan, inna indakum min sultanin bihadza. Tidak ada pada kalian, jadi ini bermakna la atau ma, ya, tidak. In indakum, tidak ada pada kalian min sultanin dari sesuatu alasan atau dalil bihadza dengan ini. Jadi kalian mengatakan Allah punya anak itu enggak ada dalilnya. Cari di kitab Taurat enggak ada, kitab Zabur enggak ada, Taurat enggak ada, Injil enggak ada, apalagi Al-Qur'an. Tauratnya Nabi Musa, bukan Taurat yang ada ini. Injilnya Nabi Isa, bukan Injil yang ada ini. Ya enggak ada dalilnya itu bahwa Allah punya anak. Isa Al-Masih itu bukan anak Allah, itu Rasul Allah, utusan Allah. Demikian juga kata Allah, atakuluna 'alallahi ma la ta'lamun, apa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak tahu terhadap Allah, bahwa kalian bilang Allah itu punya anak, itu kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak tahu. Kalau kalian bilang Allah punya anak, hei orang Mekah, hei orang musyrik Mekah, di mana anaknya sekarang? Terus Allah melahirkannya di mana? Istrinya siapa? Kan gitu pertanyaannya jadinya. Jadi itu perkataan bahwa Allah punya anak adalah perkataan yang kalian katakan tanpa ilmu, tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Nah, di terjemah Kementerian Agama RI di halaman berapa ini yang tadi saya baca, Pak? 216. Ini di Terjemah Kementerian Agama RI ayat yang barusan kita baca itu ini. Qalu, mereka siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu tafsir Kementerian Agama loh, bukan tafsirnya Sugeng. Bukan saya yang ngomong. Kementerian Agama menerjemahkan
Qalu mereka berkata, mereka siapa? Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Berkata, ittakhadallahu walada. Allah mempunyai anak yang lahir tanggal 25 Desember. Kalau aku 22 Desember. Jadi dekat aja ulang tahunku sama yang mereka bilang anak Allah itu. Ya. Lalu Allah bilang pada dirinya sendiri, Subhanahu, Maha suci Dia. Ya, lahu ma fi Subhanahu huwal ghani, Dialah yang maha kaya. Lahu, miliknya lah, ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Loh, itu terjemah Kementerian Agama kan sama dengan yang tadi kita sama-sama pelajari terjemahnya. Ya, ma indakum bihada. Ini, kamu tidak mempunyai ma indakum sultanun bihada. Begitu ayatnya kan bunyinya ya. Bukan in. In indakum min sultanin bihada. In itu kata Kementerian Agama juga menerjemahkannya ini. Mana tadi ini ya. Kamu tidak mempunyai alasan. In indakum bihadza ya. In indakum bisultanin min hadza. Jadi di sini terjemahkan kamu tidak mempunyai alasan yang kuat. Jadi sultan diartikan alasan yang kuat bihadza, tentang ini, tentang perkataan bahwa Allah punya anak. Gak ada alasannya. Orang itu punya pendapat kan harus punya alasan. Kalau menurut aku yang baik itu begini, yang benar itu begini. Alasanmu apa kalau itu yang baik? Ya, dia punya alasan. Orang kan begitu ya. Nah, kalau ada orang mengatakan Allah punya anak, alasannya apa? Dari mana kamu tahu itu? Ilmunya dari mana itu? Siapa yang ngajarin itu? Itu loh maksudnya. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui? Ini kan jelas sudah ini, enggak usah pakai tafsir, jelas. Tapi tetap saja para ulama ahli-ahli tafsir berusaha menjelaskan ayat 68 ini dalam kitab-kitab tafsir mereka. Ini sekarang kita lihat tafsirnya. Qalu, mereka berkata, mereka siapa? Yakni kalau Kementerian Agama bilang orang Yahudi dan Nasrani. Tafsir Al-Baghawi mengatakan al-musyrikin. Ya. Kenapa? Tafsir Al-Baghawi mengatakan mereka ini orang musyrik, orang-orang musyrik Mekah. Kenapa? Karena surat ini surat Makkiyah. Waktu surat-surat Al-Qur'an Makkiyah itu turun, itu belum ada, mereka belum mengenal orang Yahudi, belum mengenal orang Nasrani, belum. Karena orang Yahudi dan Nasrani tinggalnya tidak di Mekah pada waktu Nabi Muhammad SAW hidup. Mereka tinggalnya di Madinah. Gitu. Jadi mereka berkata, ya ini mereka orang-orang musyrik. Ya. Terus apa perkataan mereka orang-orang musyrik Mekah? Ittakhadallahu walada. Allah punya anak. Orang musyrik Mekah juga beranggapan, mempunyai kepercayaan bahwa Tuhan itu punya anak. Orang musyrik Mekah itu pada waktu Nabi kita diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada orang Mekah, mengajak mereka kepada kebenaran. Karena perkataan mereka bahwa Allah punya anak itu salah, perkataan yang enggak benar. Nah, jadi kapan orang Mekah mengatakan Allah punya anak? Diterangkan oleh Imam Al-Baghawi. Wa huwa qauluhum, dan dia adalah perkataan mereka, yaitu dalam ayat yang lain, al-malaikatu, bahwa para malaikat itu banatullah, anak-anak perempuan Allah. Nanti kita akan ketemu ayatnya di tempat lain ya. Jadi para malaikat itu menurut keyakinan orang-orang Mekah pada waktu dulu itu anak-anak perempuannya Allah. Nah, kan sama dengan orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa Al-Masih itu anak Allah. Sama dengan orang Yahudi yang mengatakan Nabi Uzair itu anak Allah. Makanya Kementerian Agama menerjemahkannya, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata Allah punya anak gitu. Allah mengambil anak. Ya, ini
tafsir Al-Baghawi. Kalau Ibnu Katsir beliau mengatakan yaqulu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala mungkiron, mengingkari ala terhadap manidda'a, orang yang mendakwakan anna, bahwasanya lahu, bagi Allah itu waladan, ada anak, bahwa Allah tuh punya anak. Ini ayat adalah ayat yang mengingkari kepada siapa saja yang mendakwakan bahwa Allah punya anak. Makanya tafsir Kementerian Agama mengambil ini. Bukan hanya orang musyrik Mekah yang bilang Allah punya anak, tapi orang Yahudi juga, orang Nasrani juga. Lalu subhanahu huwal ghaniyyu, kata Allah. Maha suci dia, dialah yang maha kaya. Maha suci dia Allah maha kaya. Ya ini Allah maha kaya, kata Imam Al-Baghawi. Allah itu maha kaya an khalqihi, daripada makhluknya. Sekaya apapun manusia itu, hartanya berapa triliun pun, mau puluhan triliun belasan triliun, puluhan triliun, bahkan ratusan triliun atau ribuan triliun, itu dengan kekayaan Allah itu gak ada apa-apanya. Kok langit dan bumi beserta isinya itu milik Allah kok. Allah bisa ngambil kapan saja. Ya, jadi ini penjelasan bahwa Allah itu maha suci, dia maha kaya. Allah maha suci maksudnya dia tidak mungkin punya anak. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Karena kalau orang punya anak, ibu-ibu, para wanita melahirkan anak, beranak, itu tidak suci, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, dilarang sholat, dilarang puasa, selama berapa? 40 hari, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, ya, 40 hari ya, benar ya, jangan aku ngerindur lagi. Jadi Allah itu maha suci dari punya anak. Kenapa? Huwal ghaniyyu, dia maha kaya daripada seluruh makhluknya. Kata Ibnu Katsir, ayat ini maksudnya adalah takot dasaan dzalik. Allah itu mensucikan dirinya dari itu, mensucikan dirinya dari mempunyai anak. Huwal ghaniyyu, dia maha kaya an kulli ma siwahu, dari semua apa saja selain dia. Jadi kalau selain Allah, siapapun dia, mau nabi seperti Nabi Sulaiman kan kaya raya juga, ya, atau Nabi Daud atau siapapun lah, Korun juga termasuk. Kalau mereka semua kaya dan manusia-manusia zaman sekarang juga banyak yang kaya raya, maka Allah itu lebih kaya dari semuanya selain dia. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu, semuanya maksudnya, wa kullu syai'in, dan segala sesuatu itu fakirun la ilaihi, adalah fakir, memerlukan. Fakir itu artinya memerlukan, membutuhkan. Orang yang fakir itu orang yang memerlukan. Memerlukan apa? Memerlukan keperluan dia untuk hidup. Ada kalanya memerlukan makan, ada kalanya memerlukan yang lainnya. Jadi Allah, segala sesuatu itu fakirun ilaihi, memerlukan kepada dia, kepada Allah. Allah itu tidak memerlukan kita. Kalau dalam bahasa Indonesia, Allah itu tidak membutuhkan kita, tidak memerlukan kita. Enggak. Kita yang perlu sama Allah. Jadi kalau kita enggak mau menyembah Allah, enggak apa-apa Allah itu. Enggak disembah enggak apa-apa, tapi kamu yang enggak menyembah Allah nanti masuk neraka, jangan salahkan Allah. Karena undang-undangnya Allah begitu. Jadi undang-undang Allah ya Al-Qur'an ini, Pak, sekarang ini yang berlaku. Dulu undang-undang Allah pernah ada berlaku kitab Zabur. Lalu habis masa berlakunya, datang undang-undang Allah yang baru namanya kitab Taurat. Kitab Taurat datang, kitab Injil, kitab Taurat tidak berlaku lagi, yang berlaku kitab Injil. Nah, setelah kitab Injil, setelah Al-Qur'an datang, kitab Injil maupun Taurat maupun Zabur tidak berlaku lagi. Yang berlaku sekarang Al-Qur'an sejak dia diturunkan sampai hari kiamat. Itu isinya undang-undang Allah, aturan Allah. Silahkan baca Al-Qur'an dari depan sampai belakang. Kalau ketemu perintah, ya dilaksanakan. Kalau ketemu larangan, ditinggalkan. Kalau ada peraturan yang diterapkan oleh Allah di situ, yaitu peraturan itu yang harus kita ikuti. Jangan mengikuti yang lainnya, harusnya begitu. Ya, jadi segala sesuatu itu membutuhkan kepada Allah. Kita manusia sangat perlu kepada Allah. Jangankan kepada Allah, kepada air itu loh.
Manusia itu tidak bisa hidup tanpa air. Segala makhluk, bukan hanya manusia, semua makhluk tidak bisa hidup tanpa air. Tumbuh-tumbuhan itu kalau nggak ada air mati dia. Hewan juga begitu, manusia juga begitu, semuanya, semua makhluk Allah, binatang juga begitu. Padahal air yang menciptakan Allah. Itu ya. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan Allah itu punya anak, salah besar bukannya keliru. Terus dikatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan dia Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maksudnya kata Imam Al-Ghazali, yang dimaksud dengan perkataan bahwa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu milik Allah, itu maksudnya abidan. Semua yang ada di langit dan ada di bumi itu adalah abidan, hambanya Allah. Wa mulkan, dan milik Allah. Jadi semuanya, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, hewan-hewan apa saja, termasuk kita semua manusia ini, tumbuh-tumbuhan, sawit-sawit yang kita punya, itu sebetulnya milik Allah itu. Hutan-hutan yang kita cari makanan dari hutan sana dengan menambang tambang emas, tambang biji besi, tambang apa lagi, dicuri, diambil, dijual ke luar negeri. Orang lokalnya nggak punya apa-apa, yang kaya raya yang diberi hak mengelola tambang. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian, semua yang ada di langit ini adalah hamba Allah dan milik Allah. Itu kata Imam Al-Baghawi. Kalau kata Ibnu Katsir, beliau mengatakannya, menjelaskannya begini. Maksud kalimat lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, kepunyaan dia Allah apa yang ada di langit dan ada di bumi, maksudnya yaitu fa kaifa yakunu lahu waladun mimma khalaqa, kata Ibnu Katsir. Fa kaifa, maka bagaimana yakunu lahu, akan ada untuknya, maka bagaimana akan punya anak, akan ada untuknya waladun, anak. Maka bagaimana mungkin Allah itu punya anak? Mimma khalaqa, dari apa yang dia ciptakan. Jadi Nabi Isa yang menciptakan Allah, Nabi Uzair yang menciptakan Allah, Nabi Musa yang menciptakan Allah, Nabi Adam yang menciptakan Allah. Bagaimana mungkin Allah akan punya anak dari kalangan makhluknya? Ini enggak masuk akal. Kata Ibnu Katsir, wa kullu syai'in, sedangkan segala sesuatu itu mamlukun lahu, adalah dimiliki olehnya, baginya, milik baginya. Jadi segala sesuatu itu milik Allah. Kemudian abdun lahu, segala sesuatu itu adalah hamba Allah. Matahari itu hambanya Allah, bulan hambanya Allah, bintang juga hambanya Allah. Ya, kemudian angin itu juga hambanya Allah. Apa saja? Tumbuh-tumbuhan itu juga hambanya Allah. Kemudian hewan itu juga hamba Allah juga. Manusia, jin, semua itu juga hamba Allah. Jadi semuanya yang selain Allah itu adalah hamba. Nah, di antara hamba Allah ini ada yang dapat perintah untuk hidup menjalani aturan Allah, ada yang tidak. Seperti hewan itu tidak dibebani dengan perintah Allah. Jadi hewan mau hidup semaunya ya terserah dia, enggak apa-apa, enggak berdosa. Kalau manusia dan jin diikat oleh aturan Allah. Lalu Allah berfirman, in indakum, tidaklah pada kalian. Nih, in indakum diartikan ma indakum, tidak ada pada kalian. In indakum, tidak pada kalian, tidak ada pada kalian, min sultanin, dari sesuatu alasan. Sultan diartikan hujjatun wa burhan, hujjatin wa burhanin. Hujjah atau alasan, wa burhan, dan ya dalil, sama. Ya. Jadi tidak ada dalilnya, tidak ada hujahnya, tidak ada alasannya, tidak ada penjelasannya, keterangan dari mana itu keterangan datangnya bahwa Allah itu punya anak. Enggak ada, mereka, kalian enggak punya alasan. Kata Ibnu Katsir, maksud ayat ini, laisa indakum dalilun, tidak ada pada kalian dalil ala ma taqulunahu, atas apa yang kalian mengucapkannya, minal kadzibi, dari kebohongan itu, wal buhtan, dan kebohongan yang besar itu. Jadi orang yang mengatakan Allah punya anak itu dia telah mengatakan perkataan bohong yang besar, kebohongan yang besar. Dan itu adalah ingkarun, itu adalah suatu pengingkaran terhadap Allah. Wa wa'idun, ayat ini juga suatu pengingkaran bagi mereka yang mengatakan Allah punya anak. Wa wa'idun akidun, dan ayat ini merupakan ancaman yang kuat. Wa tahdidun sadidun, dan peringatan yang keras
kama qala ta'ala, sebagaimana telah berfirman Allah Ta'ala di ayat yang lain. Kalau di ayat ini berkatakan, kalau ayat ini berbunyi qalu takhadallahu walada subhanahu huwal ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ard in indakum min sultanim bihada atakuluna 'alallahi ma la ta'lamun. Kalau kalian berkata seperti itu, kalau di dalam ayat ini Allah berfirman seperti itu, maka di ayat lain yang di ayat yang lain Allah berfirman seperti ini. Ini dikutip oleh Ibnu Katsir dan Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya tidak mengutip ayat ini. Itu loh pandainya Ibnu Katsir dalam urusan menafsirkan atau menjelaskan makna-makna ayat-ayat Al-Quran. Kata Ibnu Katsir, ayat ini seperti dalam firman Allah yang lainnya. Ini loh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Jadi ayat 68 ya, 68 ya, dari surat Yunus itu semakna, sama maksudnya dengan surat Maryam ayat 88 95. Saudara sekalian, kalau lagi ngaji gini, saudara lihat temannya di sebelahnya ngantuk disenggol. Bangun. Gitu. Dibangunin. Mana yang ngantuk mana? Bangunin. Kalau masih ngantuk juga, suruh keluar, raup, cuci muka. Emang ini waktu paling enak tuh tidur nih, betul. Apa kita berhenti aja tidur ya, pulang? Hah? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya? Sampingnya ngantuk juga? Astagfirullahaladzim. Dah. Kita tunggu dulu. Barangkali masih ada yang mau ngantuk, kita tunggu dulu sebentar. Oh malah nggak ada kalau suruh tidur. Astagfirullahaladzim. Saudara, coba ini lihat nih surat Maryam ini, luar biasa surat ini nih. Lebih lengkap dari yang tersebut dalam surat Yunus tadi. Wa qalu, dan mereka berkata, ittakhadar rahmanu walada. Mereka berkata Allah Ar-Rahman telah mempunyai anak, mengambil anak. Kalau masih ada yang ngantuk aku ngomong begitu, kebangetan itu. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada, dan mereka berkata Ar-Rahman mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Laqad sungguh-sungguh ji'tum kalian telah mendatangkan syai'an sesuatu iddan yang luar biasa. Iddan ini kalau di kamus ini diartikan apa di sini coba? Kamus Al-Munawwir mengartikan sesuatu yang banyak atau menipu. Ini. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh-sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang menipu, sesuatu yang luar biasa. Waktu saya ngaji dengan Al-Ustadz dulu, idda diartikan sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau di komus ini apa coba kita cek dulu ya. Nah, iddan.
Enggak ada. Ini termasuk gharibul Quran ini. Bahasa-bahasa yang asing dalam Al-Quran. Enggak ada di kamus ini. Ada di tafsir. Sungguh-sungguh kalian telah mengatakan sesuatu yang luar biasa kalau mengatakan Tuhan punya anak. Takadu samawatu wa yatafattarna min, kata Allah. Takadu hampir-hampir as-samawatu, langit itu yatafattarn, pecah. Langit itu hampir pecah loh. Minhu, karena dia, dari sebab orang mengatakan Tuhan punya anak. Itu langit itu bergetar sampai mau pecah mendengar orang yang mengatakan Tuhan punya anak. Itu bukan hanya langit yang bergetar atau mau pecah. Watan syakul ardu, dan hampir-hampir pecah juga, terbelah juga al-ardu, bumi itu. Watakhirul jibalu hadda, watakhiru, dan hampir-hampir robohlah al-jibalu, gunung-gunung itu, hadda, hancur berkeping-keping. Anta'au, ketika atau kalau atau bahwasanya ta'au, mereka mendakwakan lirrahmani, bagi Allah ar-Rahman yang maha penyayang itu, walada, anak. Bahwa mereka mengatakan Allah itu, atau kalian mengatakan Allah itu punya anak, itu sesuatu yang menggetarkan langit dan hampir-hampir membelah bumi dan menghancurkan gunung. Lalu Allah bilang, wa ma yambaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, wa ma yambaghi, dan tidaklah patut, tidaklah pantas, lirrahman, bagi Allah ar-Rahman, ayyattakhidha, bahwa dia mengambil atau mempunyai, waladan, anak. Tidak pantas bahwa Allah punya anak. Yang mengatur alam semesta ini semuanya Allah kok. Yang membuat manusia punya anak itu Allah kok. Bukan si bapak yang bikin anak, bukan. Bapak enggak bisa bikin anak. Yang bisa bikin anak itu Allah. Jadi tidak pantas bagi Allah tuh dikatakan punya anak, enggak pantas itu omongan seperti itu. Bahkan kata Allah, in kullu man fis samawati, tidaklah semua yang siapa saja yang ada di langit dan ada di bumi, illa, kecuali, ya, in kullu man fis samawati wal ard, tidaklah setiap siapa saja yang ada di langit dan ada di bumi, illa, kecuali atir rahman, ati dia orang yang pasti mendatangi ar-Rahman, Allah yang maha pemurah itu, abdan, sebagai hamba. Gak ada di akhirat nanti orang datang menghadap kepada Allah sebagai Tuhan, tuh gak ada. Isa al-Masih nanti di akhirat akan datang menghadap kepada Allah sebagai Rasul, sebagai nabinya Allah, Rasulnya Allah. Dan akan ditanya oleh Allah, hei Isa, apakah engkau mengajarkan kepada umatmu bahwa aku punya anak dan aku punya istri? Apakah mengajarin begitu kepada mereka? Nabi Isa akan menjawab, subhanak, maha suci engkau ya Allah, aku gak pernah ngajarin mereka seperti itu. Itu disebut dalam Al-Quran itu, dalam surat Ali Imran ya kalau gak salah ya, ayat terakhir itu. Nanti Nabi Isa akan ditanya itu, laqad ahsahum, sungguh-sungguh dia Allah telah menghitung mereka, ya, telah menampung mereka, wa'addahum, dan menghitung mereka, ada, dengan sebenar-benar perhitungan. Maksudnya Allah tuh tahu berapa jumlah makhluknya, berapa jumlah semut, berapa jumlah lalat, berapa jumlah nyamuk yang sudah mati maupun yang masih hidup. Allah tahu berapa jumlah manusia yang masih hidup, yang sudah mati, dan yang akan hidup nanti sampai akhir zaman, sampai kiamat. Itu Allah tahu semuanya, jumlahnya itu tahu. Nah, kata Allah, wa kulluhum, dan semua mereka, tiap-tiap mereka atau semua mereka itu nanti atihi,
pasti mendatangi dia Allah Ar-Rahman. Kapan? Yaumal kiamati, di hari kiamat nanti, farda, sendirian. Jadi nanti semua akan datang menghadap pada Ar-Rahman sendiri. Kita enggak akan ditemani istri kita, enggak ditemani anak kita, enggak ditemani cucu kita, enggak ditemani guru kita, enggak ditemani tetangga kita, sendiri datang menghadap pada Allah. Dan akan bertanggung jawab, kamu yang bilang dulu aku punya anak ya, dari mana kamu bilang begitu? Coba. Oh saya cuma dengar itu ngomong begitu, siapa suruh kamu mendengar omongan dia? Kan kamu disuruh hidup mendengar omonganku. Kan kamu disuruh mendengarkan firman Allah. Malah kamu tidur waktu kamu dibacakan firman Allah, kamu malah tidur. Nah, kalau dibacakan gitu gimana coba? Kalau kita ditanya begitu nanti di akhirat gimana? Baru kemarin sore kita ngaji dengan ibu-ibu, kita ketemu sebuah hadis. Hadis itu cerita sahih, hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis itu hadisnya panjang sekali, makanya saya enggak bacakan bahasa Arab sampai habis, tengah-tengah berhenti saya. Bu, kita baca terjemahannya aja ya. Karena terjemahanku juga hampir sama dengan terjemahan yang Ustadz ini. Nah, sudah saya bacakan. Di antaranya itu Nabi bermimpi bahwa beliau didatangi dua orang manusia. Beliau dibawa pergi kemana-mana sampai beliau dibawa ke suatu tempat yang di tempat itu apa kemarin Bu? Yang orang yang nanti di akhirat, yang karena di dunia dia mempelajari Al-Quran tapi dia mengingkarinya, diapain? Dilempar batu. Ya, jadi dilempar batu apa? Dikait mulutnya. Hah? Lupa. Ibu lupa. Kita masih ada enggak hadisnya di sini coba? Hadisnya masih ada enggak? Hah? Nah, dilempar batu sampai kepalanya pecah. Jadi Nabi kita diajak oleh dua orang dalam mimpinya ke suatu tempat. Di situ ketemu dengan dua orang laki-laki, yang satu berdiri bawa batu, yang satu tiduran. Itu ya Bu ya. Nah terus batu besar itu diambil sama dia dilemparkan kepalanya sampai hancur kepalanya. Dari kepalanya sebelah kanan sampai hancur. Terus batunya menggelinding. Diambil lagi oleh orang tadi. Diambil lagi sampai dapat, terus dia bawa lagi ke tempat orang yang tadi dilempar batu itu. Begitu sampai itu, loh kok yang tadi kepalanya pecah kok utuh lagi? Tadi pecah, ditinggal batu pergi ke sana, dia utuh lagi. Sampai itu dilempar lagi yang sebelah kiri, hancur. Batunya menggelinding, lari ke sana kemari, dikejar sama orang tadi. Dia ambil lagi batunya, dia balikkan lagi ke situ. Kepala kiri yang pecah tadi utuh lagi. Itu dilakukan berulang-ulang. Rasulullah bertanya kepada orang tadi, ini siapa ini? Siapa orang yang diperlakukan seperti ini nih? Kenapa mereka diperlakukan seperti itu? Dua orang tadi yang sebetulnya itu adalah malaikat mengatakan kepada Nabi, inilah orang yang ketika di dunia dulu diberi Al-Quran oleh Allah, kemudian dia mengingkarinya. Oh Pak, hukumannya itu gebuk dilempari batu. Sampai mau dilempari batu malaikat. Ya maka itu jangan menolak Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah disampaikan kepada kita, nurut saja sudahlah. Gak ada ruginya kita mengerti Al-Quran, malah beruntung kita. Kita akan beruntung. Beruntungnya nanti mungkin di akhirat baru kita terasakan benar-benar. Di dunia ini mungkin gak ada apa-apanya. Antara yang menerima Al-Quran dengan yang menolak Al-Quran, di dunia ini kelihatannya gak ada bedanya, gak ada apa-apanya gitu loh. Gak ada akibat apa-apa. Banyak orang di luar sana menentang Al-Quran, gak apa-apa tuh, malah suge-suge semua. Malah berkuasa kok. Sampai 2, 3, 4 periode. Ya. Nah, tapi itu di dunia. Orang dunia ini cuma mataul huru, nanti di belakang kita ketemu itu. Mata ungkolil. Ya. Nah, dari situ Bapak Ibu sekalian, ayo kita semuanya berusaha setiap kali kita ngaji kita perhatikan kata demi kata, kita ulangi di rumah supaya perbendaharaan kata-kata Al-Quran kita bertambah. Itu loh. Dulu saya belajarnya Al-Quran juga begitu.
pulang ngaji saya baca di jalan sambil jalan kaki. Oh tadi yang dibacakan Ustadz ini ayat ini. Saya juga terjemahkan. Yang belum hafal diurek-ureki di bawahnya, dijenggoti kalau dulu kita ngarangnya. Kita punya mushaf itu kan bahasa Arab. Kita nggak boleh. Guru saya melarang bawa terjemahan ini nggak boleh. Ini bikin bodoh. Nggak pinter-pinter. Kenapa? Karena mengandalkan terjemahan. Ya, dulu kita baca Al-Quran yang belum tahu artinya ditulis di bawahnya. Wa dan ketika qalu mereka berkata. Begitu seterusnya. Jadi itu kita baca, saya hafalkan artinya. Tiap hari. Dulu kita tiap hari ngaji, nggak pernah libur. Liburnya cuma 2. Hari Idul Fitri 1 hari dan Idul Adha 1 hari. Hari Tasyrik masuk. Dulu kami nggak pernah libur. Tapi ya hasilnya ya itu. Walaupun bukan lulusan pondok pesantren bisa menerjemahkan Al-Quran dan insya Allah nggak salah, nggak keliru. Karena tak tahu mengikuti gurunya dalam menerjemahkannya. Ya. Jadi begitu saudara sekalian. Ini Al-Quran ini dibaca, diingat-ingat artinya, dihafalkan. Itu saudara berbuat begitu itu pahalanya gede banget itu. Dan jangan diingkari, jangan ditentang. Al-Quran jangan ditentang, jangan dilawan. Begitu juga Rasulullah SAW dengan semua ajarannya jangan dilawan. Rasulullah mengajari kita apa? Sholat jamak mator. Ya sudah kerjakan, jangan dilawan. Ini mator apa? Enggak mator kok, ini cuma gerimis ya. Gerimis apa? Bukan mator. Gundulmu gue. Gerimis kok bukan mator. Ya gerimis ya mator juga. Tapi rintik-rintik, tapi cepat hujan. Ya kalau kamu enggak mau ya sudah, enggak usah kerjakan. Ada perintah Nabi ada kok, enggak rugi kok kita menjalani itu, enggak dosa kok. Ada pendapat ulama yang mengatakan syaratnya sholat jamak mator itu kalau dari permulaan sholat sampai akhir sholat itu hujannya harus deras, harus sampai banjir. Ada yang berapa seperti itu. Tapi Nabi enggak bilang begitu kok. Nabi itu Masya Allah ajarannya mudah sekali kok. Yang bikin sulit itu sampeyan. Gampang-gampang dipersulit. Nanti yang sulit malah digampangkan. Kita manusia ini yang suka mempersulit, yang mudah memudahkan yang sulit. Kalau bisa dipersulit kenapa digampangin gitu. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Jadi omongan kita kan suka gitu itu. Kalau dipersulit kan kita dapat duit. Kalau dipermudah enggak dapat duit. Nah, dipersulit dulu, akhirnya mereka menyerah. Aduh, jangan gitu malah. Sudah, aja lah biar cepat. Berapa sih sampai mintanya sudah? Gitu. Akhirnya begitu. Nah, sampai sini aja dulu. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.